Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wasallama tasliman mazida. Amma ba'da. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan berkaitan dengan silsilah ta'alimiyah, catatan terkait dengan fikih muamalah. Dan insyaallah ta'ala pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengertian jual beli, kemudian hukum jual beli insyaallah ta'ala. Karena kita sebelum mempelajari tentang rukun-rukun daripada jual beli, syarat-syarat di dalam jual beli, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa sebenarnya makna daripada jual beli. Jangan sampai ada sebuah anggapan bahwa jual beli adalah hanya sekedar sebuah transaksi atau sebuah perpindahan dari satu benda ke benda yang lainnya, atau pertukaran suatu zat dengan zat yang lainnya. Tetapi kita harus tahu terlebih dahulu apa sebenarnya makna daripada jual beli. Para ulama mengatakan makna daripada jual beli adalah mubadalatu mal bimalin li gharadit tamalluk. Yaitu sebuah pertukaran antara harta dengan harta li gharadit tamalluk, untuk tujuan memiliki. Karena memang ketika seorang melakukan transaksi, tujuannya adalah dia menginginkan memiliki barang yang dia inginkan, sedangkan pembeli pun juga demikian. Penjual pengen dapat uang, sedangkan pembeli dia pengen mendapatkan barang yang dia inginkan. Tetapi di sini harus kita garis bawahi terlebih dahulu. Apa sebenarnya makna daripada harta? Jangan sampai ada sebuah kasus, contohnya ada seorang mengatakan, "Pak, saya ingin membeli barang ini dengan senyuman saya." Kalau seandainya, walaupun itu adalah kerikil, yang mungkin orang untuk melempar dan lain sebagainya. Dan juga bahkan kalau kita lihat beberapa limbah pun yang mungkin menurut pabrik tersebut sudah tidak terpakai, tetapi oleh orang lain kemudian digunakan dan dimanfaat, diolah, maka bisa menjadi nilai daripada barang tersebut. Kemudian ahibati fillah, kita akan masuk kepada hukum daripada jual beli. Jadi sekali lagi, apa makna daripada jual beli? Jual beli adalah mubadalatu malin bimalin li gharadit tamalluk. Yaitu suatu upaya atau suatu kondisi di mana ada pertukaran harta di sana dengan tujuan untuk memiliki. Ini makna daripada jual beli. Kemudian hukum daripada jual beli, ya, bahwa jual beli itu masuk dalam kategori muamalah. Dan kita sudah mempelajari bahwa hukum asal daripada sebuah muamalah adalah mubah. Ya. Maka ketika kita terapkan kaidah tersebut pada jual beli, dapat kita ambil kesimpulan bahwa hukum asal daripada jual beli adalah jaiz atau mubah. Dan dalil yang menunjukkan akan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang namanya jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Di sini jelas sekali. Allah katakan jual beli itu halal, sedangkan riba hukumnya haram. Maka semua jual beli asal hukumnya adalah halal. Kemudian untuk riba, maka dia adalah sesuatu yang haram.
Dan juga di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa." Bahwa kedua orang yaitu kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak khiyar malam yatafarraqa selama keduanya itu belum berpisah. Dari hadis ini menunjukkan bahwa jual beli itu hukumnya halal. Dan hadis ini memang ketika kita melanjutkan membicarakan tentang yang namanya khiyar majelis. Dan kemudian di sana terdapat adab-adab bahwa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqqat barakatu bai'ihima. Dan hadis ini telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian ahibati fillah, ya, setelah kita tahu hukumnya, maka kita akan membicarakan tentang rukun daripada jual beli. Ya. Kita tadi tahu maknanya. Maka jangan hanya sampai tahu makna saja, tetapi apa hakikat daripada rukun daripada jual beli? Kapan jual beli ini benar-benar dikatakan sebagai jual beli? Karena kalau kita sudah berbicara tentang rukun, maka apabila salah satu dari rukun tersebut hilang, kita tidak dapat mengatakan itu sebagai jual beli. Nah, maka rukun di dalam jual beli ada 3. Yang pertama adalah al-aqidan, 2 orang yang melakukan akad transaksi. Siapa di sini? Ya ada penjual dan juga pembeli. Enggak mungkin pembeli terjadinya akad. Kecuali salah satu nanti berubah posisinya menjadi penjual. 6. Kemudian al-ma'qudu alaih, yaitu yang dijadikan akad. Apa yang dijadikan akad? Berupa harta dan juga barang yang dihargai. Kalau seandainya kita nih taruh harga, tetapi barang nggak ada. Ketika ditanya, Pak saya pengen beli itu. Kemudian penjual mengatakan, ya mas ini harganya sekitaran 20.000. Mana barangnya Pak? Nggak ada. Pokoknya itu adanya harta aja. Maka ini tidak bisa dikatakan sebagai jual beli. Apalagi kalau seandainya dia mengatakan, ya ada barangnya tetapi nggak ada harganya. Loh kok bisa? Ketika seorang pengen membeli, Pak saya pengen membeli barang ini. Ya mas silahkan. Berapa harganya? Nggak ada. Pokoknya ya dia saya jual tetapi nggak ada ketentuan harganya. Ya. Apa yang saya mau pokoknya itu harganya. Ini nggak boleh. Bahkan nanti kalau kita lihat di dalam syarat-syaratnya, ya semuanya kembali kepada 3 rukun ini. Ya. Bagaimana dalam masalah harga itu harus jelas, barang juga harus jelas, dan intinya semuanya didasari atas kejelasan dari sebuah akad. Kemudian yang ketiga adalah sighatul akad. Sighatul akad yaitu ungkapan di dalam orang yang akan melakukan akad. Dan ini para ulama membedakan menjadi 2. Ada sighah qauliyah, secara lisan orang ngomong, ya, saya menjual, saya membeli. Nah, ini atau kita istilahkan dengan ijab dan qabul. Di ijab qabul ini enggak hanya sekadar dalam nikah aja ya. Tetapi dalam masalah akad itu pun, akad jual beli terdapat ijab dan qabul. Seorang mengatakan saya membeli ini, Pak. Iya, saya terima barang ini dengan harga sekian. Contohnya. Atau seorang penjual mengatakan saya menjual barang ini dengan harga sekian. Ya, saya terima. Ini namanya sighah qauliyah, orang berbicara. Tetapi ada juga yang namanya sighah fi'liyah, tanpa seorang mengucapkan kata apapun. Baik keduanya ataupun salah satu dari keduanya. Atau kalau dalam bahasa kitab-kitab fikih mereka mengatakan, menuliskan dengan yaitu al-mu'athah, jual beli secara al-mu'athah. Dan ini terjadi pada toko-toko modern pada zaman sekarang ini. Orang nggak perlu lagi untuk mengucapkan saya menjual barang ini dengan harga sekian, enggak.
Biasanya sudah ada barang, ada harganya, selesai. Tinggal pergi ke kasir, membayar, sudah. Tanpa ada ucapan sedikit pun dari kedua belah pihak. Dan ini sah. Tidak mengapa. Yang ini kita kenal dengan yang namanya sighah fi'liyah. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, tadi kita berbicarakan tentang rukun. Maka rukun-rukun tadi harus kita fahami syarat dari setiap rukun-rukun tadi. Kita kenal bahwa rukun yang pertama apa? Al-aqidan. Ada dua orang yang melakukan akad. Kemudian ada al-ma'qudu alaih. Kemudian juga ada sighatul aqd. Nah, yang pertama, kalau kita tinjau dari al-aqidani, dua orang yang melakukan saksi, ada sebuah syarat yang harus berlaku di sana. Yaitu apa? Bahwa jual beli yang mereka lakukan harus didasari dengan at-taradhi bainat tarfain. Saling ridho di antara kedua belah pihak. Dan nggak boleh ada suatu jual beli yang dibangun atas paksaan. Pokoknya kamu harus jual ini. Pokoknya kamu harus membeli ini. Kalau kamu nggak mau membeli, maka saya akan bunuh kamu. Kalau kamu nggak jual ini, saya akan mendolimi keluargamu. Nah, ini namanya paksaan, nggak boleh. Dan apabila terjadi, maka jual beli tersebut adalah jual beli yang batil, yang tidak sah. Dan seorang mengambil atau memakan sesuatu ya tidak dengan cara yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29. Qala Allah tabaraka wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah." Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum, janganlah kalian memakan harta kalian bainakum, sesama kalian, bil batil, dengan cara yang batil. Cara yang batil banyak. Tadi salah satunya adalah dengan cara paksaan. Illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, kecuali dengan cara perniagaan yang didasari atas suka sama suka atau ridho di atas ridho. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahimah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepadamu. Dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, beliau bersabda, innamal bai'u an taradin, bahwa jual beli itu harus didasari dengan ridha. Saling ridha antara kedua belah pihak. Maka dalam hal ini penjualan atas dasar paksaan sekali lagi tidak diperbolehkan. Kecuali, ini ada pengecualian, apabila paksaan tersebut adalah paksaan yang benar. Loh, emangnya ada paksaan dengan benar? Ada. Contoh ketika seseorang memiliki hutang. Dan ternyata dia tidak mau membayar, sudah jatuh tempo, dan dia punya barang, punya aset, nggak mau membayar hutang yang dia miliki. Maka di sini seseorang berhak untuk pergi kepada hakim, kepada qadhi. Dia datang kepada mereka, dia keluhkan masalah mereka, maka hakim atau qadhi berhak untuk ngapain? Memaksa orang yang berhutang tadi untuk menjual asetnya dan membayar apa yang menjadi kewajiban dirinya. Atau hakim di sini yang langsung turun tangan untuk menjual asetnya dan sisa daripada aset tersebut dikembalikan kepada pemilik barang. Ya. Ini apabila dia adalah orang yang punya hutang dan gak mau membayar hutang tersebut.
Nah, ini paksaan dalam jual beli, tetapi paksaan tersebut diperbolehkan untuk sebuah maslahat yang lebih besar. Baik. Kemudian kita masih berbicara tentang rukun yang pertama tadi, yaitu al-aqidah, tentang dua orang yang melakukan akad transaksi. Maka syarat yang lainnya adalah bahwa orang yang layak untuk melakukan transaksi tersebut, merekalah yang memiliki sifat-sifat yang insya Allah akan kita sebutkan. Jadi tidak semua orang berhak untuk melakukan transaksi. Tetapi yang berhak melakukan transaksi adalah yang pertama, dia sudah balik. Kemudian dia sudah berakal, artinya dia berakal, mampu berpikir. Kemudian memiliki sifat rasyid. Ya, apa itu rasyid? Yang mana dia mampu untuk membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Kita lihat nih, banyak sekali orang yang membeli suatu barang yang akhirnya dia nggak memanfaatkan dan bahkan hanya untuk menghambur-hamburkan harta. Dan ini syarat ini berlaku untuk kedua belah pihak. Yang pertama adalah sudah balik, kemudian berakal, dan kemudian memiliki sifat rasyid. Maka apabila orang yang melakukan transaksi adalah anak yang belum balik atau anak kecil, kemudian atau orangnya ternyata gila, majnun, ya, atau ternyata dia adalah orang yang safih, orang yang nggak banyak berpikir, tetapi apa yang diinginkan dia beli, nggak tahu itu manfaat atau enggak, itu berfungsi atau enggak, dan lain sebagainya. Ya, maka orang-orang yang seperti ini dilarang, di stop dulu. Maaf, nanti ada waktu untuk kalian boleh untuk membeli atau melakukan transaksi. Loh, apa sih fungsinya? Kembali lagi pada bab bahwa syariat itu menjaga harta manusia. Agar tidak terjadi yang namanya tabdzir. Ada hak harta di sana yang harus kita jaga. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang kelima berfirman, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama." Janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Berupa apa? Harta mereka. Yang apabila harta tersebut berada pada kekuasaan kalian. Membicarakan tentang anak-anak yang mereka menjadi kewajiban. Anak-anak yatim yang menjadi kewajiban oleh seseorang. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya, An-Nisa ayat yang ke-6, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum." Ujilah anak-anak yatim itu dalam mengatur harta mereka. Sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah, lalu jika menurut penilaianmu mereka telah pandai mengatur harta, maka serahkanlah harta tersebut kepada mereka. Ini sebuah kewajiban bagi kita untuk melatih, terutama anak-anak kita. Kita sebagai orang tua cobalah berusaha untuk melatih mereka. Ini nak, kita latih seperti halnya melatih mereka, contohnya bersedekah. Ya, semuanya perlu yang namanya latihan. Ketika kita berikan, nih nak, untuk satu hari 10.000. Abi pengen lihat adik nanti mau gunakan uang ini. Untuk apa aja? Kemudian kita berikan masukan. Dek, kalau seandainya Bapak kasih 10.000 tiap harinya atau tiap minggunya. Kemudian kalau jajan mungkin setengahnya, kemudian setengahnya ditabung atau disedekahkan dan lain sebagainya. Kita latih mereka untuk memanage harta yang mereka miliki. Kemudian tatkala sudah terkumpul, jangan kemudian diakuisisi. Walaupun memang orang tua punya hak di sana. Ya. Tetapi kita berikan apresiasi ini loh, Dek, harta yang selama ini Adik kumpulkan, tabungkan, ya ini mau digunakan untuk apa? Kita tetap latih mereka. Apakah digunakan untuk membeli sesuatu yang bermanfaat atau ternyata kita ajari mereka untuk membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Wal'iyadzubillah.
Tetapi ada pengecualian juga dalam hal ini apabila anak kecil ya, mereka ingin membeli hanya sekedar makanan ringan atau snack, maka tidak mengapa. Kita berikan kepada mereka uang secukupnya, kemudian mereka melakukan transaksi, maka ini diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, ahibati fillah, ini kita berbicara tentang al-ma'qudu alaih, yaitu yang dijadikan sebagai objek akad. Maka di sana kita sebutkan bahwa ada dua, yaitu harga atau harta dari thaman, nilai dari harta tersebut. Kemudian juga barang yang kita ingin jadikan sebagai akad. Ada sebuah syarat yang perlu diperhatikan bahwa barang yang dijual adalah barang yang diperbolehkan oleh syariat. Karena sekali lagi bahwa harta adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Sedangkan yang tidak, maka tidak bisa dikategorikan sebagai harta. Maka seorang nggak boleh jual beli sesuatu yang haram, contohnya khamar, ya, atau daging anjing, contohnya, atau daging babi dan lain sebagainya dari perkara-perkara atau barang-barang yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Alat-alat musik contohnya, ya. Maka nggak boleh kita memperjualbelikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud, "Innallaha azza wa jal idza harrama 'ala qaumin akla syai'in harrama 'alaihim thamanah." Bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pada suatu kaum makan makanan memakan sesuatu, maka haram baginya untuk melakukan jual beli pada barang tersebut. Ini jelas. Apabila barang ini haram untuk dimakan, apalagi dijual, tambah nggak boleh. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini sangat-sangat tegas bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian ya ada satu hal poin yang penting lagi bahwa kita berbicara tentang al-aqidan, dua orang yang melakukan akad transaksi, bahwa yang boleh melakukan transaksi adalah pemilik uang atau pemilik harta atau yang dapat menggantikan posisinya. Seperti wakilnya atau walinya, ya. Adapun orang yang tidak memiliki hak di sana, atau orang yang tidak diberikan amanah untuk membantunya, maka tidak boleh melakukan sebuah transaksi atas suatu barang yang bukan dia miliki. Contohnya, ya, tiba-tiba dia mendapatkan handphone yang ada di jalan. Dia tahu, oh handphone ini adalah handphone yang jatuh dari pemiliknya. Masuk dalam bab luqatah, barang temuan. Kemudian dia mengakuisisi, kemudian dan dia jual barang tersebut, maka ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia bukan pemilik barang tadi. Dan dia bukan orang yang diberikan amanah untuk menjadi wakil pemilik barang tersebut. Atau contohnya dia sedang berjalan, lari-lari, kemudian mendapatkan ada motor yang diistirahatkan di tepi jalan. Kemudian dia jual, maka ini juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dia menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Padahal Rasulullah SAW jelas mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Janganlah kalian menjual sesuatu yang bukan milik kalian. Nah, ini hati-hati. Orang yang menemukan barang-barang yang ada di jalan, jangan kira itu adalah harta yang Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan kepada kita. Oh, alhamdulillah saya mendapatkan ini.
Mendapatkan HP yang masih bagus saya jual. Ini bukan harta milik Anda. Apalagi sampai mencuri. Apalagi sampai merampas hak milik orang lain, barang orang lain. Maka ini jelas tidak diperbolehkan. Nah, kemudian berkaitan dengan syarat dalam barang juga bahwa barang yang dijual harus bisa untuk diberikan. Karena sekali lagi rukun dalam jual beli, barang itu harus jelas. Barang itu harus ada. Kalau enggak, maka tidak diperbolehkan, ya. Dan ini masuk dalam jual beli gharar. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, beliau dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang yang namanya naha an bai'il gharar, melarang dari jual beli yang mengandung unsur gharar. Ya, seperti seorang menjual ikan, mana ikannya mas? Silahkan ambil di pantai, silahkan ambil di sungai. Ini nggak jelas namanya. Dan barangnya nggak bisa untuk diserahkan. Atau seorang menjual, contohnya saya menjual mobil. Mana mas mobilnya? Dicuri orang, silahkan cari sendiri. Ini nggak boleh. Begitu pula ketika seorang pengen memancing, harus membayar, sudah membayar lebih dahulu. Tetapi kemudian ya dia antara dua hal. Antara mendapatkan ikan atau tidak mendapatkan ikan. Dan tidak sesuai dengan nominal yang telah dia bayarkan. Maka ini juga masuk dalam kategori bai'ul gharar, jual beli yang mengandung unsur gharar dan dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga barang yang dijual harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Ya, jelas ya, menjual apa ya. Jangan sampai ada istilah menjual kucing di dalam karung. Ternyata pas dimasukkan bukan kucing, ternyata buaya. Wah, ini repot. Nggak boleh, harus jelas. Oh, barangnya speknya seperti ini. Ya, ini loh yang barang yang ingin saya jual. Tidak hanya sekadar ada barangnya, tetapi juga harus jelas barangnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah tidak hanya sekadar barang, tetapi harga dari barang tersebut juga harus jelas. Nggak boleh yang namanya ada pemanipulasian. Contoh, saya menjual barang ini dengan seharga yang ada di dalam cek ini. Kalau antum setuju, antum menerima, maka baru saya akan buka ceknya dan harus dibayar. Ini nggak boleh, karena nggak jelas. Ya, karena apa? Tidak jelas, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Atau seorang mengatakan ketika dalam melakukan akad jual beli suatu barang, kemudian sama-sama memasukkan ke dalam kantong. Ya. Kemudian dimasukkan uang di sana. Dikatakan cukup nggak segini. Tanpa mengetahui secara jelas berapa harga daripada berapa uang yang ada di dalam kantong tersebut. Oh, dipegang kurang, ditambah lagi. Ini nggak boleh. Tapi dalam akad jual beli harus jelas. Harganya harus jelas, barangnya pun juga harus jelas. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk menuntut ilmu dan membukakan wawasan kita, dan juga kita dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi para penggiat muamalah jual beli. Maka harus kita perhatikan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam syariat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.